Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana liyubayyina linnasi minal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa man ittabi'ahumul huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan umur sehingga kesempatan kita berpuasa di hari ini masih Allah berikan tanpa tanggung-tanggung. Semoga saja kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salawat beriringkan salam tak lupa dan tak henti-hentinya selalu kita sanjung sajikan kepada kepangkuan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak selalu mulus. Hidup kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang ada saja lobang-lobang kehidupan yang sengaja Allah berikan kepada kita sehingga kita masih tahu diri bahwasanya kita selaku hamba ada saja cobaan dan musibah yang ditimpakan. Kehidupan kita ada yang berjalan normal biasa-biasa saja, tetapi orang yang merasakan kehidupan yang sedemikian tidak ada nilai ataupun rasa kehidupan yang dia alami. Ada orang yang merasa kehidupannya serba berkecukupan sehingga dia kadang-kadang ada merasa sombong bahwasanya semua apa yang didapatkannya itu adalah hasil dari pekerjaannya. Ada juga orang yang mana ditimpa musibah, tidak banyak mendapatkan pekerjaan, bahkan rezekinya juga pas-pasan, ataupun banyak orang yang ditimpakan hal yang sedemikian, mereka tidak bersikap sabar atas apa yang ditimpakan kepada mereka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di mana berbunyi, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini adalah menunjukkan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan kami menguji dengan sedikit al khauf, rasa takut, wal ju', perasaan lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan juga kematian, was thamarat, bahkan yang paling kita idam-idamkan ketika seorang petani ingin menuai hasil tanamannya adalah bagaimana dia akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Wa basyiris sabirin, dan beritakan kesabaran kepada orang-orang yang ditimpa musibah dengan ucapan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mereka ditimpa musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita hanya milik Allah dan juga kita akan kembali kepadanya. Kehidupan kita seperti yang kita rasakan, kalau sudah ditimpa dengan musibah, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita bersikap sabar
atas apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah tidak hanya karena Allah marah ataupun benci kepada kita. Musibah itu kadang-kadang datangnya ingin menguji kemampuan kita sebatas mana kita bersabar atas musibah tersebut. Sehingga Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau seandainya musibah itu sudah datang kepada kita, maka mintalah pertolongannya itu wasta'inu bis sabri was salah, adalah dengan sikap kita bersabar dan juga mengerjakan salat. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya, wahai Bilal, ketika aku ingin beristirahat, maka istirahatku itu adalah di salat. Sehingga Rasul tidak pernah merasakan bahwasanya seberat apapun masalah yang dihadapi, baik hari ini, yang dahulu ataupun yang akan datang, sehingga Nabi kita melakukan salat dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga sikap sabar beliau yang sangat kokoh, sehingga membawa beliau menjadi pribadi yang sangat kuat. Kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak setara ataupun sama dengan kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, tentunya kita mengikuti jejak ataupun langkah-langkah beliau ketika beliau ditimpakan musibah. Musibah yang beliau hadapi, baik ketika orang tua sudah tiada, paman, istri, anak, bahkan jiwa beliau yang harus digadaikan karena ingin menyebarkan agama Islam. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala ataupun selaku umatnya Nabi Muhammad SAW sepatutnya melihat pengorbanan dan perjuangan Nabi kita yang sangat besar itu menjadi patokan bahwasanya musibah ataupun masalah yang ditimpakan kita hari ini tentunya tidak seberat apa yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi musibah itu, tentunya dengan saling tolong menolong. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan saling menolonglah kalian itu dalam kebaikan, bukan saling tolong menolong dalam keburukan. Artinya siapapun yang menolong saudaranya, tentunya dia tidak ingin mengharap ataupun menginginkan imbalan. Kita di hidup dunia itu menjadi individu. Lambat laun orang tidak akan berinteraksi dengan kita karena kita mempunyai sifat mementingkan diri sendiri ataupun sifat egoisme. Kehidupan masyarakat tentunya saling berinteraksi, saling bertegur sapa, dan juga saling kunjung mengunjungi. Ketika saudara kita ditimpa musibah, maka saling tolong menolong untuk kita berkunjung dan saling menolong ketika dia memerlukan bantuan, baik itu materi, barang, pikiran ataupun tenaga, maka berikanlah kepada saudara kita yang sedang ditimpa musibah tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana kita istiqamah ataupun konsisten terhadap apa yang telah Allah cobakan kepada kita, sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innallaha bima ta'maluna basir. Maka fastabir, maka bersabarlah atas apa yang telah ditimpakan kepadamu, wa man taba ma'ak, dan bertobatlah dengan orang-orang ataupun bersama orang-orang yang bersamamu, wala tatghaw, janganlah sekali-kali engkau merasakan ataupun melakukan pekerjaan di luar batas, sehingga Allah mengatakan innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa yang engkau kerjakan.
hari ini kita melihat kegemilangan ataupun ke masa puncaknya Islam sudah ditaklukkan pada kesempatan Fathul Makkah. Namun Nabi yang dahulunya ditimpa dengan musibah, ingin dibunuh, diintimidasi, bahkan disuruh keluar dari kota Mekah pada hari Fathul Makkah, Nabi kita menjadi manusia ataupun orang yang biasa-biasa saja. Dengan biasa-biasa tersebut, beliau menjadi orang yang sangat mulia di mata masyarakat Jazirah Arab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.